You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time. Kak, nanti di rumah Kiara jelasin jangan gini dong. Malu. Ujar Kiara berusaha membujuknya. Bagaimana bisa? Nggak tidur semalam aja sama kamu aku nggak bisa tidur. Gimana kamu keluar negeri? Mau kuturunkan jabatan kepala sekolahnya kalau tetap bawa kamu keluar negeri. Ancam Ravendra. Jangan dong. Nanti yang jadi kepala sekolahnya siapa? Si Ken. Ketus Ravendra. Asik. Jadi kepala sekolah gue nanti jam 8 pagi udah pulang semuanya. Sahut Ken gembira. Cek. Bantuin jelasin dong. Pinta Kiara kepada Ken dan Haikal. Kalau gue jadi wakil kepala sekolah, bisa makin maju kali ini Pancadarmaya. Sahut Haikal. Iya. Maju sampai ke pasar kaget sana. Timpal Kiara kesal. Apa sih adek Kiara kesal-kesal mulu? Kan udah abang bilang sama abang Ken aja. Ravendra mah gitu suka. Ucapan Ken terpotong karena Ravendra menatapnya dengan tatapan yang tajam. Dia langsung berpura-pura menyapu sampah dan memasukkannya ke dalam plastik sampah. Sedangkan Haikal langsung membalikkan tubuhnya dan menyanyi lagu India. Ravendra langsung berjalan kembali menuju kantor guru. Dia benar-benar tidak terima jika Kiara terpilih sebagai siswa yang akan melakukan pertukaran pelajar di luar negeri. Kiara langsung menggigit lengan Ravendra dan menatapnya tajam. Tunggu. Dengerin dulu makanya. Sumut Kiara. Apalagi? Belum tentu Kiara yang terpilih. Masih harus diseleksi lagi. Kenapa kamu udah marah-marah sih? Walaupun gitu, kamu kan pintar pasti ada peluang besar untuk terpilih. Mas nggak rela ya kalau kamu pergi jauh. Astaga, hanya beberapa bulan saja. Mas juga bisa nyusulin ke sana kan? Atau minta sama guru untuk Mas juga ikut terpilih pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu hanya untuk kelas 11. Mas nggak bisa. Terpilih lagi karena tahun kemarin Mas yang dikirim ke luar negeri. Jelas Ravendra. Shelin yang sedari tadi mencari keberadaan Kiara melihat mereka berdebat di balik pohon. Membuat Shelin mendekat dan membulatkan matanya saat Kiara memanggil Ravendra dengan sebutan Mas. Mas, apa hubungan mereka sudah sedekat itu? Tanya Shelin pada dirinya sendiri. Shelin langsung mendekat dan menatap keduanya dengan tatapan mengintimidasi. Namun saat ditatap balik oleh mata elang Ravendra dia langsung tersenyum dan merubah raut wajahnya. Mas Ravendra, kalian lagi memperdalam drama kalian ya? Tanya Shelin. Astaga. Kenapa keceplosan di sekolah manggil Mas Ravendra sih? Ini anak kepo ada di mana-mana lagi. Batin Kiara. Kiara, lo jangan jawab di dalam hati ya. Ujar Shelin. Lo bisa dengar suara dalam hati? Tanya Kiara. Bisalah. Coba ya apa yang gue pikirin nih. Perintah Kiara karena dia takjub dengan kelebihan Shelin. Ravendra yang melihat kedua orang itu langsung menggelengkan kepalanya dan meninggalkan mereka menuju ke ruang guru. Sedangkan, Kiara tidak lagi memperdulikan Ravendra dan menguji kelebihan Shelin. Pak Benny cocok deh sama lo Shelin. Batin Kiara. Gue ngomong apa di dalam hati hah? Tanya Kiara. Bakso Akang Tresno mantap kan? Ayo kita ke kantin. Lapar gue. Jawab Shelin. Dia langsung menarik tangan Kiara menuju ke kantin karena Ravendra juga telah pergi. Kiara langsung membulatkan matanya dan menepis tangan Shelin. Bukan kan Kak Ravendra pasti udah pergi. Gara-gara lo ini, Shelin. Bucinnya nanti lagi. Kampung Tengah lebih penting dan harus segera dituntaskan. Jawab Shelin tanpa ingin menerima ocehan Kiara lagi. Mereka langsung berjalan menuju kantin dan terlihat Keisha mengepalkan tangannya. Dia berjalan mendekat ke Kiara dan juga Shelin dengan tangan yang dilipat di dada. Dia sangat kesal sekali dengan Kiara karena telah mengambil Ravendra dari dirinya. Anak baru, siapa nama lo? Tanya Keisha. Kiara langsung memperlihatkan name tag dirinya kepada Keisha tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Keisha menyeringai dan memajukan langkahnya sedangkan para siswa dan siswi lainnya yang berada di kantin itu juga sudah mempersiapkan ponsel mereka untuk menangkap momen panas itu. Jauhin Ravendra. Kalau lo udah pacaran sama dia gue minta lo putusin dia sekarang juga. Perintah Keisha dengan nada yang ditekankan. Emangnya kenapa? Tanya Kiara, mengerutkan keningnya. Kenapa? Kenapa lo bilang?
Ravendra itu milik gue. Dan lo nggak pantas sama dia. Level. Kalian itu beda jauh. Hina Keisha. Level apa? Level Mi balap 1, 2, 3. Tanya Ken yang baru saja datang bersama Haikal. Keisha, udahlah, lo jangan ganggu Ravendra dan Kiara lagi. Bukti nyata kalau selama 3 tahun ini cinta lo kena tolakan sama Ravendra. Itu tandanya lo bukan tipe Ravendra. Timpal Haikal. Jangan coba-coba lo ancam Kiara lagi. Ravendra nggak akan biarin lo hidup tenang. Gue cuma kasih peringatan aja sih sama lo. Lanjut Haikal. Kalian kenapa jadi belain si kampung ini sih? Tanya Keisha kesal. Kami bicara sesuai sensus pajak. Sahut Haikal. Pala lu sensus pajak. Sensus penduduk. Timpal Ken. Apaan sih kalian berdua bercanda mulu? Udah jangan diladeni, ayo kita makan aja. Shelin mendorong tubuh mereka bertiga untuk duduk di kursi. Lo kan yang bilangin gue boneka mampang kemarin. Keisha menarik tangan Shelin dan mencengkeramnya dengan kuat. Seluruh yang ada di kantin langsung tertawa keras saat mendengar pertanyaan Keisha membuat gadis itu menatap horor ke arah mereka semua. Sedangkan Shelin langsung menepis tangan Keisha dengan tangan kanannya. Apa sih? Bisa nggak jangan gangguin orang Mending nyari duit aja sana. Usir Shelin. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Shelin membuat Kiara langsung mendekat dan memegang pipi Shelin yang memerah dan meninggalkan bekas telapak tangan. Haikal juga ikut melihat bekas telapak tangan Keisha ada di wajah Shelin. Punya mulut dijaga. Entah apa spesialnya anak kampung ini sampai terus kalian bela. Terus-menerus. Kalian itu sadar kalau kalian cuma dimanfaatin doang sama dia. Ketus Keisha. Kalau emang masalah kakak ada di gue, jangan bawa-bawa orang lain juga masuk ke dalam lingkaran masalah yang lo ciptakan sendiri. Gue sayang banget sih sama lo. Tepatnya kasihan karena punya wajah cantik tapi sayang otaknya nggak berfungsi dengan baik. Hina Kiara dengan tatapan yang tajam. Cek, sialan. Keisha ingin menamparkan wajah Kiara namun langsung ditepis kasar oleh Haikal. Cukup ya, Keisha. Yang dibilang sama Kiara itu valid dan emang otak lo nggak pernah digunakan dengan baik. Hardik Haikal. Awas ya kalian. Keisha sudah merasa sangat dipermalukan hingga dia pergi meninggalkan kantin. Sedangkan Shelin langsung tersenyum lalu mengacungkan jempol ke arah Kiara. Kok lo senyum? Tanya Kiara. Gue salut sih sama lo. Adik kecil gue sudah berkembang sekarang. Ujar Shelin tersenyum lebar. Sakit, Shell? Tanya Haikal. Enggak kok. Ya jelas enggak lah. Orang tadi udah babang Ken obati lewat batin. Sahut Ken. Shelin hanya memutar bola matanya malas dan menatap ke arah Kiara. Kiara, lo dipanggil tuh sama Pak Benny ke ruang BK. Ujar Gary dengan nafas yang tersengal. Kini pandangan mereka semua teralih ke arah Gary. Cek, pasti ulah Kak Ravendra nih. Kiara langsung bangkit dan meninggalkan mereka semua menuju ke ruangan BK.